Oke, teman-teman, selamat datang kembali di sesi yang kalian tunggu pastinya di sesi Simpang Siur. Kali ini kita mungkin dengan setup yang baru ya teman-teman, kita ingin memberikan suasana yang baru khususnya untuk buat teman-teman pendengar. Tapi kita juga nggak bakalan kalah seru dari episode-episode sebelumnya yang pastinya ceritanya cerita menarik dan juga cerita yang mungkin sedikit menciptakan kesimpang siuran ya teman-teman antara ada dan tiada seperti itu. Oke, mungkin langsung saja nggak usah banyak basa-basi. Kali ini bintang tamu kita dari Mas Rian. Oke, silahkan Mas Rian. Halo Mas Kali. Halo Mas Rian, selamat malam Mas Rian. Selamat malam Mas. Gimana apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Gimana kesibukannya? Hari ini tadi ya cukup ini ya, mungkin habis kerja gitu kan, terus mungkin juga habis ketemu sama teman-teman juga. Alhamdulillah. Itu udah lama nggak ketemu ya Mas? Iya, kayaknya udah 2 tahun yang lalu gitu ya kita terakhir ketemu Iya, gitu ya. terakhir sih kita 2 tahun yang lalu emang. Mm-mm. Oke, mungkin teman-teman yang nggak tahu Mas Rian ini adalah seorang guru. Di mana Mas? Saya sekarang sedang mengajar di Bimbel. Oh, Bimbel, di Bimbel ya teman-temannya. Tapi pastinya Mas Rian ini kesini juga bawa cerita yang menarik ya Mas. Oh iya. Ya pastinya. Oke. Semoga bisa membuat teman-teman tadi ya merinding. Ya merinding. Oke, semoga teman-teman bisa merinding ya guys. Mungkin Mas Rian, Iya. sebelum kita ke ceritanya ya, Mm-mm. aku pengen tahu nih Mas, sudut pandangnya Mas Rian mengenai hal-hal goib, Iya. hal mistis seperti itu tuh gimana sih Mas? Kalau dari aku sendiri tuh emang sebenarnya lahir dari kalangan istilahnya dari adat Jawa gitu kan. Kakekku sendiri atau mbah gitu kan itu malah masih memegang erat budaya Jawa. Ya kalau misalkan kan sekarang sudah mulai tercampur dengan agama-agama Islam gitu kan. Tapi di keluarga sendiri masihlah beberapa kali itu melakukan kegiatan-kegiatan tradisi gitu. Kalau misalkan dulu ada nyadranan gitu-gitu. Terus ya seperti kalau dari aku sendiri memang mau percaya nggak percaya gitu kan, mau mengalami atau tidak, tapi dari aku sendiri percaya sih Mas kalau hal seperti itu. Kalau sama hal seperti itu ya Mas. Oke, mungkin mulai dari mana nih Mas ceritanya nih? Gimana ya? Ya mungkin buat teman-teman semuanya gitu ya, yang kali ini aku izin buat ceritakan itu nanti beberapa pengalamanku ketika dulu waktu kuliah itu. Kebetulan dulu teman-teman aku tuh lingkungannya memang suka mendaki gunung. Jadi nanti mungkin pengalaman bukan pecinta alam sih, hanya satu yang cinta alam gitu ya. Cuman yang lainnya nggak cinta alam. Cinta. Tapi kalau stigmanya pecinta alam kayak wah harus gini gitu banget gitu ya enggak. Jadi cuma iseng-iseng mendaki gitu kan, mencari pengalaman baru. Terus ya memang dari teman-teman lingkungannya juga banyak yang mau mendaki gunung waktu itu, dan sekarang masih ada beberapa yang masih suka sering gitu ya mendaki gunung gitu. Jadi mungkin nanti beberapa cerita aku ketika pengalaman dulu waktu kuliah dengan teman-teman mendaki gunung gitu Mas. Oke, mungkin kita disclaimer dulu ya buat teman-teman yang lagi apa ya namanya istilahnya giat-giatnya mendaki gunung. Kita di sini bukan untuk memberikan cerita yang negatif, menjelekkan tempatnya maupun ya kita di sini cuma pengen sharing cerita aja. Mungkin buat teman-temannya bisa jadi hal yang dialami Mas Rian ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Gitu ya. Mungkin gimana Mas? Jadi waktu dulu itu kalau nggak salah masih semester yang ke-3 atau ke-4 apa agak lupa gitu ya. Ya masih zaman-zamannya anak muda gitu kan, pengen cari tantangan baru, pengalaman baru. Dan aku sendiri jujur dulu tuh tidak ada basic sama sekali mengenai kehidupan untuk apa istilahnya. Ini istilahnya mungkin bisa tadi ya pecinta alam dan sebagainya, terus pramuka dan sebagainya itu enggak. Nah waktu itu memang ada salah satu temanku yang basicnya ada gitu ya. Dia waktu dia di kuliah di SMA berarti ya ikut kayak pecinta alam, namanya apa aku lupa, kayak mapala gitu yang mempunyai itu. Nah terus diajaklah, dia ada salah satu resolusi itu di Jawa pengen ke
3 S-nya, triple S-nya gitu. Ada bener. Slamet, Sumbing, sama Sindoro. Sindoro. Sindoro gitu kan. Nah, sayangnya waktu itu aku nggak tahu ketiganya itu kayak gimana gitu kan. Terus cuma dibilangin besok kita mau ke Slamet gitu kan. Slamet, tapi aku nggak tahu dulu itu kalau misalkan Gunung Slamet itu salah satu gunung yang tertinggi gitu kan, Iya, bener di tertinggi. Pulau Jawa. Jadi buat pemula diajak naik gunung pertama, tapi malah ke yang paling tinggi. Istilahnya kan nanti secara persiapan dan sebagainya harusnya bukan buat pemula gitu ya Mas ya. Nah itu waktu persiapan itu dari Solo kan, startnya dari Solo. Teman-teman semua itu kan kuliahku di UANS Solo gitu kan, di Solo. Kita rencana memang dari beberapa teman-teman yang dari daerah lain, ada yang dari Solo, ada yang dari Purwokerto sendiri, ada juga yang dari Madiun gitu. Jadi kita startnya nanti beda-beda, terus nanti kumpulnya di salah satu temanku di daerahnya Purwokerto gitu, kalau nggak salah Purwokerto. Nah itu waktu aku ke sana sebenarnya di istilahnya izin atau nggak izin gitu ya. Ya mungkin aku udah izin, tapi belum direstui gitu ya, belum direstui mungkin Sama orang tua karena ya tadi basicnya kan belum pernah naik gunung atau apalagi kegiatan-kegiatan yang istilahnya perlu fisik dan sebagainya gitu kan. Terus ya udahlah, karena udah kepalang tanggung, udah sama teman-teman janjian juga kita berangkat gitu kan. Aku sama temanku tuh berdua dari Solo naik motor, lewatnya dari Jogja lurus itu daerah Purworejo. Nah, waktu itu aku berangkat dari Solo itu kalau nggak salah jam 2. Jam 2 malam. Karena kita pengen ngejar ke paginya di sana, terus istirahat, nunggu yang lainnya dulu baru besoknya berangkat gitu kan. Kalau misalkan nanti siang panas dan sebagainya gitu kan. Nah, waktu berangkat sebenarnya masih aman-aman aja. Cuman pas sampai di daerah Purworejonya itu, yang naik gunung itu, yang masih lewat-lewat gunung itu, ada salah satu pengalamanku yang aku nggak tahu itu adalah pertanda atau bukan gitu ya, atau bukan. Waktu itu mau azan subuh, ya kan. Aku sama temanku naik motor biasa aja dari Solo sampai Jogja masih aman gitu kan. Terus waktu ke Purworejo tadi, tiba-tiba rem dari motorku tuh blong. Blong, dan aku sebenarnya nggak tahu kalau di depan itu ada jurang gitu kan. Jadi aku sama temanku ngeremnya pakai kaki gitu kan. Padahal jalanannya itu bukan jalan gunung, Mas. Kalau waktu itu masih ada tanya turun naiknya gitu ya. Over atau mungkin terlalu panas juga nggak tahu. Dan uniknya itu pas aku mau blong, di atasku itu masjid. Aku nggak tahu apakah suruh berhenti dulu atau bagaimana gitu kan, atau mungkin ada pertanda gitu kalau misalkan nanti bakal ada apa-apa di sana tuh nggak tahu gitu kan. Terus dari situ ya coba melogikan aja gitu kan. Kalau misalkan ya nanti kita istirahat bentar gitu kan, nanti cari masjid dan sebagainya buat sambil nunggu waktu subuh gitu kan. Ya udahlah, kita nggak jadi naik karena kalau yang di atasku itu kan agak naik gitu kan. Kita lanjut aja turun tapi pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan. Dan itu kita nggak berani ngegas gitu. Kalau gas nanti takutnya ada jurang dan tikungan nggak tahu gitu kan. Ya udah kita berhenti, terus ya udah alhamdulillahnya waktu paginya setelah kita lanjut lagi itu aman-aman aja gitu kan. Nah, sampailah aku di tempatnya rumahnya temanku di Purwokerto tadi sambil nunggu beberapa temanku. Nah, awalnya kita itu mau rencana naik gunung itu kalau nggak salah berenam. Tiba-tiba ada dari si temanku yang rumahnya Purworejo tadi, ya itu pengen ikut. Nah, aku sendiri kan sebenarnya nggak bisa ngelarang ya, soalnya kan nggak tahu juga nanti basicnya bagaimana. Tapi setelah tak tanya, ternyata temannya yang pengen baru join tadi itu dia belum ada persiapan. Istilahnya kalau misalkan nanti perlu perlengkapannya bagaimana, fisiknya apakah sudah disiapkan dan sebagainya gitu kan. Terus ya udah dari teman-teman semuanya, ya wes nggak apa-apa, nanti ditanggung sendiri kan, istilahnya kayak gitu. Cuman ya tadi kalau misalkan mungkin teman-teman juga udah tahu gitu ya, kalau misalkan mau naik gunung pantangannya adalah jangan ganjil gitu kan, nggak boleh ganjil. Nah kita tadi awalnya berenam, terus ada tambah satu jadi 7 gitu kan. Terus ya udah kita tetap gas aja, logis aja gitu kan, melogiskan semuanya, kita prepare dan sebagainya. Naik ke Gunung Slamet itu kalau nggak salah via Cangkringan atau apa ya? Cangkringan Jogja dong. Oh, Cangkringan Jogja ya. Aku agak lupa Mas. Bambangan kalau nggak salah. Bambangan. Bambangan. Kok Cangkringan Jogja ya? Ya Bambangan gitu kan, Bambangan. Nah, habis itu dari sana kita simak dan sebagainya. Cuman diwanti-wanti juga. Pertama sama orang tuanya temanku, terus sama temanku juga, terus sama dari si bapak penjaganya. Kalau bisa nanti ketika di Gunung Slamet
via jalur apapun itu nanti akan ketemu satu jalur yang sama lewat pos 4, namanya adalah Kalimati. Oh ya. Kalimati. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau di daerah itu termasuk salah satu yang dikeramatkan gitu ya, dikeramatkan di daerah Gunung Slamet. Nah, kita cobalah buat naik ke sana, tapi karena memang kita berombongan banyak gitu ya, terus akhirnya jalannya ya nggak bisa dipaksa gitu kan. Kita targetnya itu di sana 2 hari 3 malam. Nah, di hari pertama ketika aku sama teman-temanku lewat di daerah jalur-jalurnya gitu ya, habis itu ketemu sama jalur 4 tadi, yang Kalimati tadi. Nah, di sana kalau mungkin gambarnya teman-teman waktu aku belum mendaki itu dia kayak ada pohon besar yang di antara jalurnya gitu ya. Terus ada pohon yang entah itu tumbang karena angin atau memang sengaja udah tumbang dari lama tapi nggak dibersihin gitu ya. Jadi kayak ada kayak Semacam gerbang gitu gede ya. gitu ya Mas ya. Gede gitu. Nah, di sana aku juga ngeliatnya gitu kalau misalkan apa istilahnya kita kepaksa di sini emang nggak bisa gitu kan. Nah, waktu itu kita sampai di pos 4 itu sebenarnya masih sore-sore gitu kan, sore-sore. Terus ya udahlah karena masih aman, kita coba naik lagi gitu kan, naik lagi. Ketika di pos antara pos 4 sama pos 5 itu kan ketemu malam tuh. Nah, ketemu malam bahasa Jawanya ada delalah gitu ya, delalai. Kakiku tuh tiba-tiba kram Mas. Tiba-tiba kram. Aku nggak tahu kenapa padahal ya tadi ya walaupun aku pemula tapi berusaha buat nyiapin fisikku sebisa mungkin ya kan. Karena memang digojlok sama temanku yang tadi. Yang bisa tadi gitu yang pernah atau punya pengalaman tadi. Terus sebenarnya di situ ada cerita gitu kan, ada cerita di sana katanya dari temanku yang bisa gitu ya, yang bisa lihat. bisa lihat itu kayak gue dipegangin Mas, kayak ada Sama penunggunya sih Mas. nggak tahu penunggunya atau penunggu dari mana, tapi dipegangin gitu ya, dipegangin. Sosoknya itu kayak kecil, mungkin mirip-mirip apa ya gambarannya ya, kayak anak kecil tapi kalau misalkan digambarkan pakai baju atau enggak dia juga nggak tahu gitu ya, pokoknya kecil yang nyengkram gitu ya, nyengkram. Dan anehnya tuh enggak cuma satu, pak biasanya kan di betis gitu ya, di betis. Nah itu agak ke atas gitu ya, ke atas. Akhirnya sebenarnya disuruh buat istirahat dulu bentar kan, karena mungkin malam dan sebagainya belum ada makan dan sebagainya gitu kan, suruh berhenti dulu di antara pos 5 atau pos 4 tadi. Cuman si temanku yang bisa tadi tetap pengen segera naik gitu kan, dia di situ nggak cerita, bahwa akhirnya dipaksakan karirku yang tadinya tak bawa sendiri dibawain sama temanku gitu kan. Akhirnya yaudah kita paksa naik lagi. Nah pas waktu sampai di pos 5 itu sebenarnya udah ada obrolan ini kalau misalkan kita rekamnya di sini target buat ke puncak tuh nggak akan sampai. Ya, biasanya kalau misalkan pengen ke puncak nanti kan itu kalau nggak salah ada 8 sampai 9 pos gitu ya Mas ya. Di Slamet itu. Gunung Slamet ada. Nah, kita baru sampai di pos 5. Otomatis kalau misalkan pengen naik lagi perlu 1 hari buat ngecamp di campground-nya kalau misalkan mau pengen summit gitu kan. Nah, dari teman-temanku itu pengen tetap kekeh naik gitu kan. Tapi aku sendiri ya minta maaf gitu kan karena misalkan keadaan jadi menghambat perjalanan dan sebagainya. Terus ya udah kita ke atas lagi. Nah, paginya sebenarnya ketemu juga kejadian horor, cuman bukan horor yang gaib. Karena horor beneran di sana. Di situ ada telapak kaki hewan buas. Hewan buas kan di sana kalau nggak salah itu di treknya dari Bambangan tadi itu masih ada jalurnya buat hewan-hewan buas kayak babi hutan. Kalau nggak salah pernah ada beritanya juga ketemu dengan macan kumbang, macan hitam gitu ya. Masih ada gitu. Nah, waktu itu ketemunya jejaknya kayak babi hutan gitu kan. Ya udah kita tetap pengen naik lagi karena juga baru pertama excited banget gitu kan. Ke atas gitu kan, ke atas sampailah kita di pos yang kalau mau sampai itu kalau nggak salah ke pos 7. Jadi pos 8 nanti itu nggak ada campground-nya karena itu batas vegetasi gitu kan, baru ke puncak lagi. Nah, pas di pos yang ke-8 buat ngecamp di malam harinya lagi, itu gantian temanku yang digangguin. Dia diganggu kayak dia ceritanya gitu ya, kayak dikelilingi di tendanya, ada yang berisik dan sebagainya. Terus waktu itu dia sempat cerita langsung kalau teman-teman tahu kan misalkan kita naik gunung ada suatu hal yang mistis dan sebagainya itu pantang diceritakan di atas. Kita bawa harus kita kan di bawah dulu. Nah, dia cerita di situ katanya kita cukup dalam tanda kutip selengean gitu ya. Selengean itu apa ya bahasa Indonesia kayak bercandanya melewati batas sopan gitu ya. Kalau misalkan di
di daerah biasa mungkin wajar-wajar aja gitu kan. Di sana kan alam, gunung dan sebagainya itu harus lebih sopan lah. Kita istilahnya pergi ke rumah orang gitu kan. Kalau misalkan bercandanya kelewatan, mungkin yang punya rumah juga marah gitu kan. Nah, di situ dia bilang juga, entah dia itu sadar atau enggak, dia tuh bilang dan nunjuk salah satu temanku yang dikira selengean tadi gitu kan. Ya, aku nggak mau sebut namanya, tapi yang selengean itu adalah yang ikut tambahan tadi satu orang. Oh, yang dibawa temannya Mas. Temannya temanku tadi gitu. Terus akhirnya karena aku juga nggak tahu dan takut, aku akhirnya pindah tenda gitu kan. Terus di sana diobati sama temanku yang bisa tadi, yang bisa lihat tadi. Gitu. Nah, berarti ini kondisinya temannya Mas itu cerita yang soal dikeliling itu di atas. Iya, di atas di tendanya waktu malam hari gitu kan. Itu dia ngerasa pusing dan sebagainya, entah mungkin fisiknya atau apa, tapi dia anak gunung gitu ya. Aku kalau misalkan dari segi fisik aku nggak tahu, tapi kalau misalkan dari psikisnya mungkin dia sebel atau bagaimana, mungkin aja gitu ya, mungkin aja. Terus ya udahlah, naik gitu paginya. Si temanku tadi sudah mulai bisa tidur, kita naik. Naik ya apa istilahnya? Hari itu paginya itu ada badai. Aku nggak tahu kalau misalkan awan badai itu kan dia kayak bentuknya kayak jamur gitu ya. Terus ada kayak gelombang-gelombangnya. Tahu nggak tahu kalau itu ternyata badai. Jadi entah kenapa setiap ada ketemu paginya itu kayak ada pertanda-pertanda gitu. Pertanda-pertanda mungkin dari tadi di jalan pas waktu ke Purwokerto, terus di treknya sampai di mau kita summit. Nah, akhirnya kita pecah jadi dua tim, yang pengen tetap kekeh ke sana, ada yang pengen ke turun karena dari batas vegetasi itu dia jalurnya bukan kayak tanah lagi, tapi mungkin lebih ke apa ya? Batuan gunung gitu loh, Mas. Iya. Pasir dan sebagainya. Jadi kalau misalkan salah injak nanti bisa kena yang di bawahnya. Gitu kan. Terus ya udah yang ke atas itu sebagian besarnya yang turun cuma 3, berarti yang ke atas mungkin lebih dari 5 ya berarti ya. Berapa ya? 4 ya, 4 orang gitu kan. Aku turun sama teman-temanku karena ada salah satu yang dia kayak tak fobia ketinggian atau bagaimana gitu kan, terus turun. Nah, ketika teman-temanku udah turun lagi, keganggu lagi salah satu yang sekarang temanku yang tadi bisa lihat itu. Dia kayak pandangannya ditutup putih semuanya. Ini Mas Dian berarti Mas yang ke summit atau yang turun? Ini setelah jadi pas summit tadi kan bisa jadi 2. Nah, aku sama temanku yang nggak jadi naik ke summit tadi kembali ke tenda. Jadi masih posisinya itu di pos 8 tadi sambil nungguin teman-temanku yang masih di atas gitu kan. Itu sampai ke pos 8 kembali ke tenda, dia keganggu gitu kan. Diganggunya kayak di jari putih dan sebagainya gitu kan. Terus nggak bisa ngelihat tiba-tiba kayak putih, apa? Iya, mata jadi putih, full putih. Dari penglihatanku dia masih ada hitam-hitamnya tapi nggak kayak orang normal gitu ya Mas ya. Kalau dari ceritanya dia sendiri, dia masih bisa diajak komunikasi, tapi cuman nggak senormal orang yang sehat gitu ya. Tuh, akhirnya dia pengen banget ndang turun gitu ya, pengen cepet-cepet turun. Cuman ya kita nggak bisa dong. Masa orang masih sakit kita paksa turun kan nggak bisa. Kita tunggu, bikin makanan, sarapan dan sebagainya barulah kita turun. Gitu kan. Kita turun, keganggu lagi, temenku lagi kena ankle dan sebagainya. Jadi di pengalamanku yang di Selamat itu baru pengalaman pertama, diganggu gaib juga iya, diganggu yang fisik juga iya gitu kan. Cuman yang aku tahu dari teman-temanku tadi yang ikut, yang newbie itu cuma aku gitu kan. Sama satu lagi tadi ya yang baru tadi, yang lainnya tuh dia pengalamannya naik gunung banyak gitu ya. Dia juga aku lihat sering olahraga dan sebagainya gitu kan. Terus ya udah kita turun dan sebagainya, barulah cerita-cerita tadi ya, kalau misalkan di trek kakiku dipegangin ada anak kecil dan sebagainya. Terus yang di atas tadi kita diganggu sama yang diputerin tendanya, dia bilang diputerin tendanya gitu. Kalau dari aku sendiri nggak denger gitu ya, nggak denger sendiri, nggak yang apa istilahnya ngelihat sendiri tuh nggak. Cuma ya tadi dari teman-temanku saja. Tuh. Itu yang di Gunung Selamat, Mas. Ada lagi yang kita mau ke Gunung ke Sumbing. Berarti belum kapok nih Mas. Temanku yang belum kapok, aku pengen ikut lagi gitu kan. Karena penasaran gitu kan. Aku di Gunung Selamat kan nggak jadi puncak, pengen ke puncak lah ke situ. Nah, kalau yang di Gunung Sumbing ini sebenarnya ceritanya lebih simple sih. Karena kita nggak jadi puncak lagi dan baru sampai di pos yang kedua atau ketiga ya. Pos 1, 2 kita
hampir ke pos 3 kita turun Hmm. lagi ke pos 2 karena hujan gitu kan. Iya. Hujan. Nah kita berangkat lagi tuh bertiga. Aku nggak tahu kenapa temenku yang satunya itu setiap pengen ke gunung dia malah cari temen yang ganjil gitu ya. Kalau berdua dia nggak mau karena mungkin takut kalau ada apa sama aku jadi membebani Iya. dia sendiri, jadi ada temennya gitu kan. Nah kalau di situ yang ngerasain dua temenku lagi. Pertama yang satunya itu inisialnya N gitu ya, N. Hmm. Nah dia itu sebagai leadernya juga gitu kan ke sana. Dia dimimpiin kan kita naik Gunung Sumbing itu waktu hujan ya, Iya. otomatis ada waktu mau naik juga badai, tapi badainya bukan di atas, kayak hujan lebat, angin dan Hmm. sebagainya. Nah, rombongan yang naik ke Gunung Sumbing itu cuma kita bertiga itu doang satu. Oh, itu pas hari biasa ya? Nah, temanku itu dia dimimpiin ada rombongan lain yang ikut, dia juga denger apa belum denger, dia juga dimimpiin itu ada yang nyapa kita gitu kan. Hmm. Istilahnya sama pendaki gunung kita saling sapa dan sebagainya Ini gitu kan. posisinya Udah di camp pos, bro. udah di campgroundnya malam hari setelah kita Ah. nggak jadi ke pos 3 gitu kan. Gitu, akhirnya dia kebangun kayak dejavu gitu ya, Iya. keulang lagi. Jadi dia ngedenger kayak ada telapak kaki yang jalan di situ. Karena kalau di pos 2 itu dia tanahnya, tahu nggak sih mas kalau misalkan di IGG pernah ketemu kayak ada tanah yang ditutupi rumput di trotoar terus Iya. kena air jadi dia nggak bisa keluar, jadi kayak membal-membal Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, suaranya kayak gitu gitu Hmm. kan. Terus akhirnya dia bukalah tendanya, buka tendanya tapi nggak ada Ya, orang itu sama tuh. sekali. Tapi dia dengar gitu kan, dengar Hmm. tapak kakinya. Pas dibuka masih dengar. Pas dibuka udah nggak ada, udah Oke. nggak kedengeran lagi. Terus dia tidur lagi, baru temanku satunya yang diganggu. Kalau dia dengernya ada kayak kepakan sayap gitu ya, kepakan sayap tapi kayak sayap burung, Hmm. cuman gede, dia bilangnya Oke. gede. Terus dia nyamperin tenda kita, kan di tenda itu kita taruh kayak nesting peralatan dan sebagainya, Iya, itu nggak iya. di dalam kan, Di takutnya depan. nanti tumpah dan sebagainya. Itu di depan, itu di kayak disenggol-senggol gitu, kayak di gimana ya, ting 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 gitu ya. Hmm. Tuh, tapi dia nggak berani ngecek kan, karena yang lainnya udah tidur dan dia termasuk bukan yang istilahnya pemberani lah di situ. Oh iya. Tuh, ya cuma gitu-gitu bang kalau misalkan di Gunung Sumbingnya. Tapi habis itu masih naik lagi. Habis itu kalau dari saya sendiri sih pensiun ya. Udah 2 kali doang. Iya, karena yang ini ya nggak punya waktunya, Hmm. terus ya teman-temanku sendiri juga udah ke daerahnya sendiri-sendiri gitu kan. Kalau misalkan Oh iya, aku udah start lulus ya. ke tempat yang pengen di sendirian tuh agak males gitu ya. Terus pengennya ya ada barengannya gitu. Gitu sih Iya, Mas kalau pengalamanku waktu naik gunung. cukup menarik Menarik. sebenarnya. Iya. Iya. Tapi Semoga ya, ya. teman-teman silahkan kalau misalnya nggak percaya karena di gunung itu kan bisa semua kemungkinan bisa terjadi. Maksudnya Iya. kalau kita mau ke gunung tanpa persiapan logistik, tanpa persiapan fisik yang istilahnya apa mas? Yang prepare Yang prepare, yang udah secara prepare banget kan itu pasti nanti ujung-ujungnya juga berakibat pas kita perjalanan naik teman-teman. Contohnya ya tadi mungkin ada beberapa yang kayak menurutku sebenarnya Mas Rian yang kakinya kram tadi sebenarnya kan. Tapi kan dari sudut pandang temannya Mas Rian tadi kan yang sensitif dan bisa kan melihat itu dipegangi kan Mas balik sama anak lagi ya kecil. tadi ya, Iya, tapi kan kalau tergantung misalnya percaya kita orang awam kan mikirnya itu ya fisik kita yang fisiknya. harus istirahat dulu seperti itu. Iya, benar. Oke, kalau di luar pengalaman naik gunung ada lagi Mas? Mungkin cerita-cerita yang cukup. Kalau dari aku sendiri sebenarnya gini sih Mas, aku sendiri itu sebenarnya bukan orang yang ini ya, peka banget sama hal-hal gaib gitu ya. Kalau dulu ada salah satu cerita, nama aku kan Rian Anggara. Iya. Nah, Anggara itu diambil dari salah satu nama, kalau orang Jawa dulu bilangnya orang atau anak yang lahir di malam Selasa Kliwon, itu namanya adalah Anggara Asih. Oh, iya. Nah, disambungkanlah kalau misalkan orang yang lahir di Selasa Kliwon itu dia seneng atau disenengi sama makhluk-makhluk gaib gitu kan. Oh iya, ada istilahnya ya Ada Mas. Apa ya? istilahnya kayak gitu. Aku nggak tahu apa istilahnya ya, kayak
Orang mbahku Ada sendiri ada bilangnya ada. kayak gitu. Nah dulu waktu aku kecil itu di ceritanya kayak gini. Aku waktu kan dulu di rumahku di desaku tuh masih ada kayak kali gitu ya, sungai kecil. Kali itu Hmm. sungai kecil. Nah itu biasanya kalau dulu kan belum ada toilet dan sebagainya. Makanya kalau misalkan pengen buang air kecil atau buang air besar itu biasanya di situ. Iya. Nah aku waktu itu diajak sama nenekku ya ke sana buat nemenin dia. Katanya aku tuh kayak mematung gitu. Mematung cuman masih bisa Iya. ngomong. Katanya aku dibilangin waktu itu, waktu cilik demben le gitu, waktu kecilku dulu, itu kamu pernah berdiri di kali itu terus ngelihat, entah Melihat ya. ngelihat apa tapi kamu kayak teriak-teriak sendiri sendiri duding-duding gitu ya, nunjuk-nunjuk Hmm. di daerahnya situ atau di pohonnya atau aku nggak tahu itu pohon atau batu gitu ya Hmm. di situ. Nah dari situlah mbahku tadi yang masih apa istilahnya memegang erat tradisi Jawa. Jawa kayak ditutup sampai sekarang itu kayak ya aku nggak bisa ngerasa lagi. Padahal waktu aku ke gunung itu ya Mas Giri, bukan bermaksud buat menantang atau bagaimana, tapi aku juga pengen merasakan gitu ya Ya pengalamannya ya. pengalamannya yang ya ada alamnya ada senangnya, tapi kalau misalkan ketemu yang goib bukan berarti pengen, tapi Hmm. kayak ada rasa gimana sih gitu ya Iya, penasarannya gitu penasaran, penasaran. tapi aku nggak ketemu sama kali gitu ya dari aku pribadinya merasakan dengar sendiri atau lihat sendiri tuh enggak Hmm. gitu gitu sih Mas, Gila menarik ya. semoga menarik ya. Iya ternyata Mas Rian juga orang yang cukup apa Mm. namanya digemari Mas. Kalau di Ah Jawa jangan Timur gitulah Mas, udah nggak enak lah Mas ya, udah nggak enak, kayak sesak banget ini Mas. itu ada istilahnya Mas, tapi aku lupa. Iya istilahnya apa, Pokoknya kalau kan biasanya kan ada yang apa ya, kliwon-kliwon. wangi wangi getih wangi kan, Oh nah getih itu wangi mungkin getih wangi tuh Mas. wangi. Itu tuh orangnya sensitif sama hal yang kayak gitu. Iya Ya semoga kayak ya di episode enggak ya. sebelumnya Mas, Mm-mm. dia sama temanku tapi dia bukan orang yang getih wangi tadi. Mm-mm. Maksudnya dia Ini boleh emang diminum nggak nih, boleh boleh minum lagi minum Mas. ya minta ya. Oke. Dari keluarganya, maksudnya dari silsilah keluarganya, Mm. dari kakeknya itu juga cukup istilahnya peka, maksudnya sama hal-hal seperti itu kan. Mungkin ya Iya karena ya kita hidup di Jawa kan, mungkin hal seperti itu kan udah biasa juga kan Mas. bener bener. Dia di gunung ya. Ya Bah, sama aku sebenarnya bahkan naiknya. ini Mas, aku dulu tuh kan waktu kuliah itu ada dua temanku, Hmm. dia itu dari Jawa Timur. Mungkin teman-teman yang dari Jawa Timur kan akrab banget sama istilahnya apa istilah perguruan kebatinan. Ya, aku nggak nyebut namanya apa, tapi kayak belajar kebatinan dan sebagainya gitu kan. Nah, Bela diri. aku nggak tahu bela diri atau enggak, Oh, tapi oke. dia belajar kebatinan. Nah, di kampusku itu adalah satu spot, ada salah satu spot yang memang kalau malam gelap banget masih banyak apa istilahnya, masih banyak kayak kebun, entah kebun atau memang sengaja ditumbuhi Taman. pohon-pohon. Bukan taman, tapi Teman-teman. pohonnya soalnya yang pohon-pohon kayu besar Oh ya. gitu kan. Nah, di situ dekat dengan gedung, gitu, gedung stadion UNS, ada gor UNS di situ. Nah, dia belajar kayak di sini, apa namanya, kayak praktek kebatinan dan sebagainya, gitu-gitu. Dia bilangnya waktu itu karena kita mencoba menggunakan tenaga-tenaga dalamnya, gitu kan. Ada yang ngumpul, banyak yang ngumpul, gitu kan. Temen Hal-hal ini maksudnya yang gue itu kayak dia belajar apa istilah transfer ilmu dan energi sebagainya, ya. energi dan sebagainya. Terus dia sampai saking usilnya, mungkin biar aku juga bisa merasa sebanyak apa yang datang gitu ya, dia iseng, dia bilangnya kayak nali, entah pakai bagaimana cara nalinya aku nggak tahu, tapi ditali salah satu kroconya gitu ya, kroconya si makhluk Kroconya apa? makhluk Oh, oke. halusnya gitu kan, ditali dipegangin. Hasil kan dia kayak ya mungkin kalau ada gambaran gitu kan, orang yang gerombolan banyak kok salah satunya ada yang dipegangin kan pasti yang lainnya juga ikut gak terima. Iya. Nah itu banyak banget yang datang, terus ada yang dia gambarkan ceritanya itu waktu itu banyak yang bentuknya kayak ular dan sebagainya, setengah-setengah. Terus dari apa istilah binatang-binatang itu juga banyak yang ini merasakan kayak toket bunyi, cicak Oh iya, bunyi, kalau toke gitu-gitu. bunyi berapa kali Mas? 7 kali ya? Kayaknya ya itu juga. 7 kali. Ya, aku nggak tahu Itu itu. tandanya katanya Heeh. kan ada makhluk yang lagi lewat. Kalau berapa kali itu mungkin merujuk ke Mister P, kalau berapa kali merujuk pada Mrs. K dan sebagainya gitu. Oke, Mr. P. Ya. Mr. P. P tadi Ini Mr. P. Oke. Po. Mr. Po. Sugus. Sugus. Sugus saja, sugus saja. Jangan Mr. P. Oh iya. Mr. P bahaya. Enggak.
biar nggak ambigu ya Mas Iya, ya. nggak Nah ambigu. itu. Nah waktu itu juga nggak ngerasa sama sekali. Saking ditutupnya atau bagaimana aku nggak tahu juga. Oke, karena udah ditutup sama Mbah, neneknya tadi, mbahnya neneknya tadi. Mungkin kayak gitu. Bahkan sampai sekarang juga nggak pernah ada ngerasain apa gitu, Mas. Enggak. Kalau sampai saat ini mungkin kalau perasaan takut mungkin ya. Kalau perasaan takut kan dia Itu kan manusiawi. manusiawi, tapi kalau Iya. misalkan melihat, dengar itu enggak. Paling cuma satu kali itu dulu waktu masih kecil aku masih inget banget itu cuma kayak suara ketawa. Tahu gitu ya. Orang. Orang cewek di Oke, tapi yang kalau dulu tempat apa namanya toiletku tuh gambarannya kayak gini. Jadi masih belum pakai apa namanya di semen, di blaster semen oh iya, gitu masih kan, yang masih langsung terbuka bata gini langsungan ya. dan sebagainya. Waktu kecil itu kan kadang kalau kita masuk ke kamar mandi takut, makanya kita pipisnya atau buang air kecilnya itu di luar. Di luar mungkin dia ngelihat lucu dan sebagainya, aku diketawain. Ah nggak tahu ya, tapi Ya, paling lucu, pertama lucu. kali ya, pertama kali aku kedengerannya di situ. Tuh. Itu pada saat kecil ya. Masih Ya kecil ya. mungkin SMP lah ya, SMP atau SMA. Ya udah lucu sih maksudnya. Lucu ya. Bayangin, lu kencing ya Mas ya. Terus diketawain sama cewek. Duh, paling Iya, kecuali sebenarnya nggak kelihatan. Itu, itu, itu sih Mas. oke, siap. Oke, mungkin ceritanya ditutup sama yang diketawain tadi, Mas. Iya, cukup banyak hal yang kita bisa ambil dari Mas Rian ya. Khususnya buat teman-teman yang para pendaki tadi, maksudnya jangan menyepelekan lah, istilahnya menyepelekan persiapannya, persiapan logistik maupun fisik. Terus jangan juga bertindak yang apa ya Mas istilahnya, selengean tadi ya, selengean tadi, karena juga ya emang kita kan mendaki kan juga mengunjungi Alam gitu ya. alam kan, mengunjungi ya rumahnya siapa nggak tahu kan. Iya. Itu Kan mungkin alam pun juga tempatnya banyak orang bilang kalau misalkan setan sebenarnya takut sama manusia. iya Nah, benar. kalau misalkan ada tempat yang ditinggali, mereka akan pindah. Lah, pindahnya kemana? Itu kan kepada tempat-tempat yang nggak ditinggali, Iya. rumah kosong, apalagi alam gitu kan, jarang ada manusianya. Gitu mungkin teman-teman yang lagi suka-sukanya mendaki, persiapan fisik, logistik itu penting, dan juga dijaga sikapnya Sikapnya itu di, perlu. di atas itu, dan juga jangan punya Kalau pikiran yang aneh-aneh ya Mas. saranku sendiri jangan mencoba melanggar Menantang. pantangannya. Dan Itu diikutin aja aturannya tuh teman-teman. Oke, mungkin dari ceritanya Mas Rian tadi juga teman-teman bisa ambil sisi baiknya yang lain lagi ya dari obrolan kita berdua tadi yang menurut teman-teman nggak penting juga nggak usah diambil pelajaran. Mungkin sekian ya Mas Rian untuk obrolan hari ini. Terima kasih Mas Rian udah sharing sama-sama, banyak hal senang yang banget diundang ya ke cukup. cerita Aku dia. juga ada beberapa tadi yang aku baru dengar tadi yang istilahnya yang apa tadi yang kebatinan. Oh, apa? Iya, ada yang ternyata ada yang kebatinan kejiwaan seperti itu. Nah, mungkin sekian teman-teman, nantikan episode Simpang Siur berikutnya. Terima kasih.